Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas kembali soal latihan P3K yang saya ambil dari tryout calon guru P3K di SIM PKB. Oke, langsung saja Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita coba membahas soal nomor 1 ini, yaitu soalnya integral dalam kurung X dikurangi 3 kali, ya Bapak Ibu, ini maksudnya min 3 di belakang ini bukan min 3 dikurangi 3 ya, tapi ini pangkat min 3 ya. Jadi kita tulis soalnya biar lebih jelas, kali dengan X kuadrat min 6X plus 1 pangkat min 3 dx. Oke. Untuk menyelesaikan ini ya, kita gunakan integral substitusi Bapak Ibu ya. Jadi ini saya buat strategi dulu. Di sebelah kanan, yaitu saya akan menurunkan dulu yang pangkatnya lebih tinggi, yaitu X pangkat 2 min 6X plus 1 Bapak Ibu. Ini saya turunkan terhadap X, maka hasilnya ini adalah 2X min 6 ya Bapak Ibu, atau kalau kita keluarkan 2-nya jadinya 2 dalam kurung X min 3 ya Bapak Ibu. Sehingga kita bisa ini menuliskan ya, kita bisa menuliskan Bapak Ibu bahwa di dalam kurung X kuadrat min 6X plus 1 ini tadi yang kita turunkan terhadap X, ini hasilnya adalah 2 kali X min 3. Sehingga kalau X min 3 kita kalikan dengan dx, maka nanti hasilnya adalah di dalam kurung X kuadrat min 6X plus 1 per 2 ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, sekarang tinggal kita kerjakan ini tadi strateginya. Berarti integral ya, yang pangkatnya lebih tinggi saya taruh di depan, jadi X kuadrat min 6X plus 1 Bapak Ibu, pangkatnya min 3 ya, kali dengan X min 3, ini sama dengan integral ya. Kemudian X pangkat 2 min 6X plus 1 ini kita tulis tetap dulu. Oke, pangkatnya min 3, yang X min 3 kali dx kita ganti dengan ini ya Bapak Ibu, di dalam kurung X kuadrat min 6X plus 1, bisa kita ganti ini, di strategi tadi sudah kita bahas, dibagi dengan 2 ya. Kemudian kita misalkan bahwa U sama dengan X pangkat 2 min 6X plus 1 Bapak Ibu, kita misalkan sebagai U, jadinya adalah integral U pangkat min 3 ya, ini jadinya berarti DU per 2 atau setengah kali integral U pangkat min 3 DU. Oke Bapak Ibu, sekarang tinggal kita hitung integralnya. Berarti integral U pangkat min 3 DU hasilnya adalah 1 per min 2 ya Bapak Ibu, karena min 3 plus 1 U pangkat min 2 ya, karena diintegralkan berarti plus C ya. Kemudian kita sederhanakan jadinya min 1/4, U nya kita ganti ke bentuk semula ya Bapak Ibu, yaitu X kuadrat min 6X plus 1 ya, pangkatnya min 2 plus C ya. Inilah jawabannya. Monggo kita lihat bersama jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini yang tadi kita bahas, yaitu min 1/4 dalam kurung X pangkat 2 min 6X plus 1 pangkat min 2 plus C ya. Jawabannya yang pangkat min 2 cuma koin B dan C, yang depannya min 1/4 cuma yang B, berarti jawabannya yang B ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua Bapak Ibu. Pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan bilangan adalah: yang A, selisih dua bilangan irasional belum tentu menghasilkan irasional.
ya, apakah ini betul atau salah. Kemudian himpunan bilangan bulat positif tertutup terhadap operasi pengurangan. Kemudian selisih dua bilangan rasional belum tentu menghasilkan bilangan rasional. Bilangan 0 dinamakan elemen identitas pada perkalian. Bilangan E plus 2 merupakan bilangan rasional. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini memang cukup membingungkan ya, tapi kita coba bahas. Apabila nanti ada kekurangan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan dibantu untuk subscribe biar channel ini semakin berkembang. Oke, selisih dua bilangan irasional belum tentu menghasilkan irasional. Oke, ini saya ambil contoh ya dari beberapa sumber juga, bahwa kita tahu bahwa akar 2 ini salah satu bilangan irasional ya Bapak Ibu. Kalau kita buat selisih akar 2 dikurangi akar 2, kan ini berarti selisih dua bilangan irasional, hasilnya adalah 0 ya. Sementara 0 ini adalah bilangan rasional. Oke. Jadi ada bilangan rasional yang merupakan selisih dari dua bilangan irasional. Jadi mungkin kalimat di poin A ini kita anggap betul ya Bapak Ibu, bahwa selisih dua bilangan irasional ini belum tentu irasional. Belum tentu kan ada ya yang merupakan irasional, yang merupakan rasional maksudnya. Oke, untuk poin B kita coba bahas himpunan bilangan bulat positif tertutup pada operasi pengurangan. Contohnya kita ambil 1, Bapak Ibu, ini bilangan bulat positif, kemudian dikurangi 2 ya. Ini hasilnya adalah -1. Ternyata ini bukan bilangan bulat positif tapi bilangan bulat negatif. Ya, sehingga yang B jelas salah Bapak Ibu. Ternyata tidak tertutup pada operasi pengurangan. Kalau operasi penjumlahan mungkin ya, iya tertutup. Kemudian yang C, selisih dua bilangan rasional belum tentu menghasilkan bilangan rasional. Oke. Kalau ini saya berpendapat, keyakinan saya kalau bilangan itu rasional, itu kan ada syarat tertentunya ya. Yang antara lain dia kalau dibuat dalam desimal itu ada polanya dan yang lainnya. Kalau irasional ini kan kalau dibuat dalam koma-koma atau desimal dia tidak berpola Bapak Ibu, dan juga tidak berhenti ya. Angkanya tidak berpola dan juga tidak ada mandeknya atau tidak berhenti Bapak Ibu. Tapi kalau rasional kan jelas berhenti, sehingga kalau dikurangi pun juga akan berhenti. Ini anggapan saya. Jadi bukan belum tentu, tapi mungkin memang selisih dari dua bilangan rasional akan menghasilkan rasional. Oke, ini untuk yang poin C. Kemudian untuk poin D, bilangan 0 dinamakan elemen identitas pada perkalian. Kita tahu bahwa pada perkalian elemen identitasnya itu adalah 1 ya Bapak Ibu. Jadi 0 ini bukan elemen identitas pada perkalian. Kemudian bilangan E plus 2 merupakan bilangan rasional. Kita tahu bahwa bilangan E ini irasional. Ya, kalau dijumlahkan dengan 2, ini sepengetahuan saya juga irasional juga, karena dia komanya ini kan tidak berhenti Bapak Ibu, dan juga tidak ada polanya. Kalau kita tambahkan 2 pun koma-komanya masih tetap tidak akan berhenti dan juga tidak berpola. Oke, jadi kemungkinan jawabannya yang A. Ini yang menurut saya logis. Nanti apabila ada kekurangan silahkan dilanjutkan di kolom komentar. Oke, kita ke soal ketiga ya Bapak Ibu. Soal ketiga ini terkait dengan logika formal, yaitu converse, inverse, dan juga kontraposisi. Oke. Converse dari pernyataan, jika bilangan habis dibagi 2 maka bilangan tersebut genap. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa dari implikasi jika P maka Q ya, ini akan didapatkan
akan diperoleh yang namanya converse, ada juga inverse, ada juga kontraposisi. Converse itu apa? Ya, converse itu kita tinggal membalik Bapak Ibu dari pernyataan jika P maka Hi menjadi jika Hi maka P. Ini adalah converse. Kemudian untuk inverse-nya itu adalah kita tidak membalik tapi menegasikan, ya, dari jika P maka Hi menjadi negasi P, jika negasi P maka negasi Hi. Ini adalah inverse. Kemudian untuk kontraposisi kita balik dan kita negasikan. Jadi negasi Hi, jika negasi Hi maka negasi P. Oke, ini adalah rumusnya Bapak Ibu dan teman-teman. Berarti kalau converse dari jika bilangan habis dibagi 2 maka bilangan tersebut genap, berarti kita balik saja Bapak Ibu. Jadi jika bilangan tersebut genap, jadi jawabannya jika bilangan tersebut genap maka bilangan habis dibagi 2, ya. Jawabannya adalah yang B ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, dari 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Banyaknya cara menyusun rangkaian bunga tersebut. Oke, ini dari 7 bunga yang warnanya berbeda. Dari 7 bunga warna berbeda. Kemudian akan disusun dalam 3 rangkaian, maksudnya 3 warna, ya, akan disusun dalam bentuk 3 warna. Maka banyak cara untuk menyusun rangkaian bunga ada. Nah, ini menggunakan permutasi ya Bapak Ibu, menggunakan permutasi, ya. Jadi sebelumnya kalau kita pikirkan ulang bahwa kalau dalam suatu rangkaian warna merah, kuning, hijau, ya, itu kita rangkai merah, kuning, hijau dengan hijau, kuning, merah itu kan masih dalam satu rangkaian ya Bapak Ibu. Jadi bukan menggunakan permutasi, mohon maaf, ya. Jadi menggunakan kombinasi. Sehingga untuk soal ini, ya, dari 7 warna berbeda akan dipilih 3 warna untuk menjadi satu rangkaian, maka banyaknya cara untuk menyusun rangkaian bunga ada berapa? Berarti tinggal kita gunakan kombinasi, ya, 7,3. Jadinya adalah 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Kemudian hasilnya 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Ini jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3, 2, 1 ya Bapak Ibu. Kita coret, ini juga kita coret. Maka hasilnya ada 35 rangkaian bunganya yang bisa terbentuk. Oke, karena tadi pertimbangannya, ya, bahwa kita tidak membedakan merah, kuning, hijau dengan hijau, kuning, merah, ya, masih dalam satu rangkaian. Mohon maaf tadi ada kesalahan Bapak Ibu. Oke, sekarang selanjutnya soal ini, kontraposisi dari pernyataan jika X bilangan bulat maka X kuadrat plus 2X lebih dari 11 adalah titik-titik. Tadi kita sudah membahas bahwa jika P maka Hi, ini suatu implikasi, maka kontraposisi tadi kita balik dan juga kita negasikan. Jadi jika negasi Hi maka negasi P. Oke, negasi Hi, ya, berarti X kuadrat plus 2X, X kuadrat plus 2X, karena ini lebih dari 11, ya, pernyataan Hi-nya, berarti negasi Hi-nya kurang dari
11 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian negasi P, jika negasi I maka negasi P. Sementara P-nya adalah jika X bilangan bulat. Ya. Berarti negasinya, maka negasi dari bilangan bulat berarti maka X bukan ya. Bukan bilangan bulat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi kita tinggal lihat jawaban A, B, C, D, E-nya. Jika X kuadrat plus 2X kurang dari 11, maka X bukan bilangan bulat. Oke, jawabannya yang A ya Bapak Ibu. Jawabannya yang A. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.